Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Saya hanya bisa berkata luar biasa. Saya hanya bisa berkata apa, saudara? Luar biasa. Saya sedang melihat sesuatu yang luar biasa. Anak-anak zaman sekarang itu beda dengan yang zaman saya masih kecil itu. Sangat beda sekali, saudara. Saya sampai di sini nyalakan lilin ini sudah dada-dada yang sebelah sini. Sudah ya pada dada-dada semua. Saya ingat waktu saya pernah kunjungan di SKPNK. Ya kayak saya buat reportase, saudara. Coba ditayangkan aja 2-3 menit saja. Saya rasa ya itu bagus untuk setiap kita lihat. Coba ditayangkan sebentar saja. Ya sini. Perpustakaan ini sungguh nyaman dan dingin ya, sungguh estetik juga, dan memang saya menyukai ruangan ini karena ruangan ini memiliki banyak buku dan banyak keunikan. Shalom. Sedang apa ini? Shalom. Wah, kelas berapa ini? Shalom. Shalom semua. Luar biasa. Yang pasti kalau kita terus melekat pada Tuhan, akan selalu ada pembaruan. Tuhan beri pengurapan setiap hari baru. Thank you SKPNK udah ngadain tutor, karena saya tidak hanya berprestasi dalam bidang basket, namun juga bisa mengejar prestasi dalam bidang pendidikan. Ya, gimana? Senang sekolah di SKPNK? Senang sedikit atau senang sekali? Itu kasih jempol sana, kamera. Katakan, senang sekali. Saudara, saya baru saja kunjungan di SKPNK Surakarta atau Solo. Saya kagum ya dengan semua fasilitas yang ada, dengan gedung atau tempat-tempatnya. Saya kagum dengan guru-guru yang luar biasa sekali. Bahkan saya juga kagum dengan prestasi-prestasi yang ada. Mereka banyak sekali berprestasi, saudara. Dan saya juga kagum dengan ya karakter, sifat, mentalitas buah roh yang ada. Dan saya percaya ini menjadi sekolah yang sangat-sangat memberkati untuk setiap siswa yang belajar di tempat ini. Jadi saya juga berikan referensi untuk setiap saudara yang punya planning untuk anak studi. Ya, saudara bisa sekolahkan di SKPNK Surakarta. Juga untuk kamu kaum muda ya yang rindu cari sekolah, biar itu bisa jadi salah satu pilihan yang penting sekali. Ya, saya percaya, saya sangat diberkati. Saya pun saat berkunjung di tempat ini pasti dan pasti akan mendatangkan anugerah yang luar biasa. Ya, saya juga doakan kalian semua dalam anugerah Tuhan. Shalom keluarga.
Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya mau tanya anak-anak, siapa yang tadi saudara ada di video itu? Coba angkat tangan. Yang saudara lihat, saudara ada di situ. Siapa angkat tangan? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang lihat saudara ada tadi? Ya. Siapa yang sempat minta tanda tangan? Wah, yang minta banyak sekali, saudara. Iya, di setiap tempat itu datang semua minta tanda tangan. Ya, itu luar biasa. Ya, sekali lagi saat ini anak-anak itu beda sekali dengan zaman dulu, saudara. Tapi saya kunjungan, saya pun diberkati. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Dengar firman Tuhan sedikit, saudara. Saya percaya Tuhan sedang memberikan pesan-pesan untuk kali ini, saudara. Bukan hanya sekedar khotbah biasa, tapi ada pesan-pesan Tuhan. Ya, saya akan bacakan Matius 2 ayat 1 sampai 12. Kisah orang Majus dari timur yang sudah sangat terkenal. Sesudah Yesus lahir, ya, sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka berkumpullah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata padanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Ya, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergilah, selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, bangkitlah mereka. Dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat perbendaannya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperintahkan dalam mimpi supaya mereka jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, saya waktu tadi berdoa apa yang saya rasa Tuhan ingin saya sampaikan. Saya rasa Tuhan berikan kisah tentang orang-orang Majus yang dari timur ini, saudara. Lah, siapakah orang-orang Majus dari timur, saudara? Kalau kita bisa pelajari semua, orang-orang Majus timur itu gambaran orang-orang cendekiawan misalnya. Gambaran apa lagi, saudara? Orang-orang profesional. Gambaran apa lagi? Orang-orang sukses, orang-orang yang punya kedudukan tinggi, orang-orang yang mengalami hidupnya luar biasa, saudara. Jadi saya rasa ya Tuhan sedang ajarkan atau sampaikan apa yang perlu disampaikan untuk Natal SKPNK untuk melihat orang-orang Majus dari timur. Karena seperti tadi saya katakan, ya Tuhan ingin saya sampaikan sesuatu SKPNK. Waktu saya di sini saya lihat sesuatu yang luar biasa. Sebetulnya sedang dipersiapkan untuk mencetak anak-anak seperti orang-orang Majus dari timur. Anak-anak yang pandai, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang kelak menjadi orang-orang profesional, ahli-ahli, profesor, orang-orang yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Itu panggilan. Dan saya percaya waktu saya sini, saya lihat lagi sekali lagi, saya lihat ada banyak bibit-bibit unggul yang luar biasa. Kalau itu dikembangkan akan sungguh-sungguh saudara berhasil.
sukses, mencapai menjadi anak-anak yang luar biasa. Iya, kalau saya punya waktu saya akan tanya anak-anak ini secara langsung. Tapi waktunya nanti nggak cukup. Tapi yang saya lihat saudara sepanjang ini banyak ya di SKPNK itu ya bibit unggul sehingga jadi apa? Juara. Ada juara paduan suara, ada juara matematika, ada juara taekwondo katanya, ada juara ya basketball dan banyak sekali saudara. Ya, yang itu saya lihat waktu saya datang di SKPNK saat itu. Di sini pun tadi waktu saya lihat saya geleng-geleng kepala, beda sekali ya. Kalau zaman saya anak-anak masih kecil nari tadi yang pertama itu saudara, anak-anak kecil, oh kaku-kaku, lugu-lugu, lucu-lucu. Tapi sekarang masih kecil, wah sudah hebat-hebat. Seperti ini, kecil-kecil hebat-hebat semua. Sampai tinnya hebat-hebat, sampai youthnya hebat-hebat saudara. Saya lihat sungguh-sungguh SKPNK sedang dipersiapkan untuk mencetak anak-anak yang kelak sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan luar biasa. Orang-orang cendekiawan, orang-orang profesional, orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai secara luar biasa. Saja ya saudara bisa tangkap itu yang sedang ya Tuhan tunjukkan pada saya. Bahkan saya juga gak nyangka waktu pujian penyembahan pun tadi sembah dan puji Dia. Saya bisa merasakan hadirat. Saya pun bisa mencucurkan air mata saudara. Ada Tuhan yang mengurapinya. Ada Tuhan yang berkarya. Ada Tuhan yang memberkati. Ada Tuhan yang mempersiapkan sesuatu. Tepuk tangan saudara, jangan diam. Akhir zaman, saudara dengar, akhir zaman sangat dibutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh bobot, orang yang sungguh-sungguh saudara. Iya, itu bisa dipakai Tuhan luar biasa yang berkualitas. Karena akhir zaman dunia dalam gelap butuh orang-orang yang sungguh-sungguh bisa bersinar sehingga bisa menjadi terang saudara. Punya dampak yang luar biasa. Dibutuhkan seperti garam yang bisa menggarami orang lain saudara. Bukan dirinya sendiri tapi sungguh-sungguh dipakai. Tadi waktu saya doa Tuhan ingatkan seperti Yusuf. Seringkali kalau saudara dengar khotbah-khotbah tentang akhir zaman juga digambarkan Yusuf akhir zaman. Dunia sedang ya dalam krisis akhir zaman. Dunia seringkali menghadapi ketidakpastian. Dibutuhkan orang-orang seperti Yusuf yang lebih daripada umumnya. Yang akhirnya bisa menjadi jawaban. Waktu kekeringan saudara. Ya kelimpahan lalu kekeringan 7 tahun. Dibutuhkan orang-orang seperti itu. Dan sekali lagi saya rasakan itu yang sedang ya dipersiapkan oleh Tuhan. Kita bisa belajar sedikit bagaimana orang Majus itu. Orang Majus adalah orang-orang yang sukses. Tapi sangat percaya kepada Tuhan. Saudara, bahkan datang ya untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Datang untuk menyembah Tuhan. Saya baca lagi ayat yang kedua. Ya, dan bertanya-tanya, saudara. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya dari timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Saudara dengar, orang-orang pandai. Orang-orang yang berbakat. Orang-orang yang sukses. Tapi dia tahu butuh Tuhan. Dia lapar dan haus akan Tuhan. Datang itu untuk mencari Tuhan. Bukan untuk yang lain. Datang itu menyembah Tuhan. Setiap saudara bisa tangkap semuanya. Ya guru-guru, ya semua pengurus di SKPNK termasuk orang tua. Percaya saya, Tuhan sedang mempersiapkan anak-anak ini luar biasa sekali saudara. Ya tadi cirinya datang sungguh-sungguh. Anak yang lapar dan akan Tuhan. Anak yang percaya pada Tuhan bertumbuh. Dan mereka datang untuk menyembah. Artinya meninggikan Tuhan. Saya perhatikan orang-orang ya yang kalau datang cari Tuhan, kalau datang ibadah untuk mencari dan menyembah. Saya perhatikan dalam hidupnya akan penuh hadirat Tuhan. Dalam hidupnya akan penuh dengan karya Tuhan. Dalam hidupnya akan penuh dengan hikmat Tuhan.
dalam hidupnya akan penuh dengan pengurapan dari Tuhan. Saya juga ajak semuanya, orang tua, semua yang melayani di SKPNK, didik anak-anak sungguh-sungguh cari Tuhan, kenal Tuhan, siapa dia, dan hidup sungguh-sungguh nyembah Tuhan. Sejak kecil hadirat Tuhan akan terus ada. Sejak kecil pengurapan Tuhan akan terus ada. Sejak kecil hikmat Tuhan itu akan terus ada, saudara. Kenapa? Hidupnya memang lapar dan haus akan Tuhan. Hidupnya memang mencari Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, saudara. Ya, itu yang pertama, bukan hanya sekedar menyembah Tuhan. Yang saya dapatkan sekali lagi, saudara, mereka itu datang untuk selalu mempersembahkan yang berharga. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Seperti tadi ya saudara, mereka pun membuka tempat hartanya. Dan apa saudara? Dan apa saudara? Yang bisa baca dan apa saudara? Yuk coba saya ingin mendengar biar agak komunikatif saudara. Dan apa saudara? Anak-anak ayo. Dan apa itu? Mempersembahkan. Katakan dan apa? Mempersembahkan. Mereka suka menyembah kalau datang. Tapi juga suka mempersembahkan sesuatu yang berharga. Dikatakan di sini mereka mempersembahkan. Saudara, ya, emas, kemenyan, dan mur. Jadi saya percaya itu luar biasa. Orang-orang yang hidup bisa dipakai oleh Tuhan. Berguna bagi Tuhan. Semua ya orang datang pada Tuhan sudah baik. Datang untuk menyembah Tuhan. Setiap datang ibadah, setiap acara seperti ini, itu akan jauh lebih baik. Juga orang datang gereja, datang pada Tuhan untuk minta pada Tuhan baik. Enggak salah saudara. Untuk mencari sesuatu dari Tuhan baik, enggak salah. Tapi ada level yang lebih tinggi. Seperti orang Majus. Ya dia datang merendahkan diri. Dan mempersembahkan sesuatu yang berharga. Mempersembahkan hidup yang berharga. Mempersembahkan talenta yang berharga. Orang seperti ini akan menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan luar biasa. Pada akhir zaman Tuhan akan pakai orang-orang seperti ini luar biasa. Saudara, sungguh-sungguh yang punya gaya hidup yang luar biasa sekali. Orang datang mencari Tuhan, cari sesuatu untuk didapatkan, ya itu luar biasa. Tapi enggak punya dampak khusus. Orang Majus datang nyembah, tapi sekali lagi suka mempersembahkan. Mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan talentanya. Yang pasti akan jadi berkat. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Saudara, ya sehingga datang ke kasir. Apa yang mereka persembahkan? Ya emas, kemenyan, dan mur. Apa gunanya? Saudara perhatikan. Saudara perhatikan. Setelah mereka pulang, gak lama kemudian Herodes marah. Lalu gerakan anak-anak dibantai. Anak-anak dibunuh saudara. Segera malaikat datang pada Maria dan Yusuf berkata, bawa anak ini ke Mesir. Bawa mereka ke Mesir. Menyingkir. Karena apa? Herodes ingin membunuh ya anak ini saudara. Lah mereka seketika itu juga pergi ke Mesir. Ke Mesir itu ke luar negeri. Seketika saudara malam itu juga dapat ya mimpi. Dapat petunjuk dari Tuhan. Pagi atau malam itu juga langsung pergi. Itu butuh dana saudara. Tapi orang Majus sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Sudah dipakai oleh Tuhan. Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Itu dipakai saudara. Sehingga mereka bisa ada dana untuk perjalanan mereka ke Mesir. Sehingga sungguh-sungguh ya perencana Tuhan terjadi. Yang pasti orang-orang Majus seperti ini. Orang yang ingin mempersembahkan dan ya hidupnya bisa berguna. Yang dipersembahkannya hanya ya berguna, ya menyelamatkan Maria, Yusuf, bahkan bawa bayi ini. Lalu saya tutup saja, ya saudara, maka mereka dituntun oleh Tuhan. Maka mereka dilindungi oleh Tuhan. Maka mereka terus dipakai Tuhan. Mereka dituntun melalui apa? Mereka dituntun melalui apa? Mungkin biar tidak bergerak. Dituntun melalui apa? Anak-anak ini ngerti ya? Dituntun lewat apa ya orang Majus ini ya?
Orang Majus itu dituntun lihat apa ya? Anak-anak sudah ngerti belum dia? Ya, orang Majus itu dituntun lihat apa? Mimpi. Lihat bintangnya. Ikuti terus. Jadi saudara perhatikan orang-orang seperti akan dituntun oleh Tuhan. Dituntun oleh orang Majus. Karena dia orang-orang perbintangan. Ya dituntun lewat perbintangan. Saudara. Dituntun. Yang pertama akan terus disertai. Hidupnya dituntun oleh Tuhan. Saudara. Perjalanannya disertai oleh Tuhan. Yang kedua dilindungi. Kenapa dilindungi? Waktu mereka mau pulang Tuhan berkata. Jangan kembali kepada siapa? Nah, gurunya harus ngerti ya. Jangan kembali pada siapa? Kepada Herodes. Jangan kembali pada Herodes. Karena Herodes punya rencana jahat. Kalau mereka kembali kepada Herodes, mereka akan ditipu. Mereka akan mungkin ditangkap. Mereka akan dibunuh sekalian. Mereka akan celaka. Tapi sekali lagi, orang-orang seperti ini akan disertai Tuhan. Dan dilindungi oleh Tuhan. Dan akhirnya dipakai untuk hal yang luar biasa. Ya, saya rasa ya beberapa ya poin ini saja yang saya ingin sampaikan. Yang pasti, saudara dengar ya. Ini saatnya sangat dibutuhkan kita mulai membangun lebih lagi. Saudara, ya lebih ya profesional lagi, lebih berbobot lagi. Saudara, karena ini saat zaman orang yang bisa jadi pioner, bisa ada di level atas, akan cepat sekali dipakai Tuhan. Zaman internet itu dampaknya cepat sekali. Sampai di mana-mana. Sejak saudara tangkap sedikit, sejak gereja kita berdiri, Tuhan itu sudah memberi roh pioner. Ya khususnya guru selalu, ya pioner, selalu pioner. Dalam banyak pioner, dalam kelompok saya pioner. Saudara, dalam gedung, ya biskop di di gereja pioner. Saudara, dalam praise and worship gerakan-gerakan pioner. Dan banyak sekali, ya sejak tangkap dan Tuhan akan lakukan yang besar. Ada satu yang kemarin Selasa di pertemuan inti kita sedang cerita. Kita pun sedang akan meningkatkan STT kita. Kita saat ini sedang ada pembicaraan dengan Oral Roberts University di Amerika. Ini universitas ya saudara yang Pentakosta karismatik termasuk yang terbesar, terbaik. Kenapa? Saya percaya saat nanti sungguh-sungguh kita jadi kerjasama, otomatis akan mencetak siswa-siswa yang jauh lebih bobot lagi, otomatis akan menghasilkan siswa-siswa yang lebih bobot lagi. Dan saya percaya itu akan bawa level pelayanan kita naik. Yang di dalam harus mulai bangkit lebih lagi, saudara. Tapi akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan itu punya dampak yang luar biasa. Yaitu pesan ya firman Tuhan. Saya tidak perpanjangkan. Tuhan berkati.